Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran Al-Qur'an hadis kelas 9. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan pertama kemarin, kita telah mempelajari masalah ayat-ayat gharib yang dinamakan imalah. Hari ini kita akan membahas masalah huruf gharib atau ayat gharib yang dinamakan ismam. Baik, ismam menurut bahasa adalah monyong atau mencucu. Jadi monyong itu mulut yang bibir kita yang dimonyongkan. Artinya kita mengkombinasikan harakat fathah dan dhamma disertai dengan monyong di bibir. Jadi mengkombinasikan antara huruf yang berharakat fathah dan dhamma disertai dengan huruf dimonyongkan di bibir. Di mana kita menemukan huruf atau bacaan ismam, yaitu pada Al-Qur'an yang ditandai dengan kalimat ismam, ya. Ada dalam Al-Qur'an yang ditandai dengan kalimat ismam, di atas kalimat itu ada huruf yang akan kita ismamkan. Ya. Bagaimana cara membacanya? Jadi cara membaca ismam ada 3 tahap. Yang pertama, ada nun tasydid. Yang nun tasydidnya itu terlebih dahulu kita uraikan. Jadi huruf nun tasydid terlebih dahulu kita uraikan menjadi 2 nun. Seperti ini contohnya. La ta'manna, ya. Manna, nunnya ada tasydid. Kemudian kita uraikan la ta'manna. Jadi huruf nun pertama berharokat sukun dan huruf nun yang kedua berharokat fathah. Kemudian tahap yang kedua. Tahap yang kedua, nun sukun yang pertama adalah sebagai tempat dibunyikannya ismam. Ya, jadi huruf nun sukun yang pertama sebagai tempat dibunyikannya ismam. Kemudian bibir dimonyongkan seolah-olah kita mengucapkan nun. Jadi hanya geraknya saja, tidak ada bunyi. Ya, hanya geraknya saja. Bibir kita dimonyongkan, kemudian seperti tidak ada bunyi. Jadi hanya geraknya saja. Kemudian tahap yang ketiga. Bibir tadi kita tarik kembali. Diikuti dengan melapaskan huruf nun yang kedua. Ya. Kita langsung ke contoh. Dalam Al-Qur'an, ismam hanya kita temui dalam Quran surat Yusuf ayat 11. Nah, ini sudah Ibu cari ya. Surat Yusuf ayat kedua. Perhatikan Ibu membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul azim. Nah, lihat kata la ta'manna, ya. Manna. Jadi mim yang pertama, nun yang pertama, maksud Ibu nun yang pertama, man kita majukan mulut kita atau kita munjungkan atau kita monyongkan, ya. Kita monyongkan mulut kita, bibir kita. Manna, tetapi tidak kita bunyikan, hanya geraknya saja. Manna. Kita tarik kembali, tahap ketiga, kita tarik kembali, kemudian kita bunyikan nun yang kedua.
La ta'manna. Ya, sekali lagi. La ta'manna ala Yusuf. Ya, sekali lagi. La ta'manna ala Yusuf. Sekarang bagaimana bacaan yang salah? Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka ala ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, itu yang salah. Jadi jangan dibaca la ta'manna walaupun di situ ada tasdid, tapi dimonyongkan terlebih dahulu karena huruf nun yang pertama itu kita ismamkan. Jadi bibir kita majukan, tetapi tidak ada suara, hanya kita gerakkan saja. Kemudian kita tarik kembali seperti ini, kita tarik kembali, dan nun yang kedua kita lafazkan. Ibu akan membacakan kembali Quran surat Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul azim. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang tajwid ismam. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Akhirnya, untuk mendapat keberkahan dari Allah, marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melapazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.